waktu lalu, suasana mencekam meliputi detik-detik pelaksanaan eksekusi mati terhadap 5 terpidana narkoba di Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Sejumlah iring-iringan kendaraan keluar masuk dermaga Wijayapura. Eksekusi terhadap kelima narapidana di Nusa Kambangan berlangsung pada pukul 00:30 waktu Indonesia Barat. Minggu dini hari, ada 6 narapidana narkoba yang menjalani eksekusi mati di Nusa Kambangan dan Boyolali, Jawa Tengah. 5 terpidana mati yang dieksekusi di Nusa Kambangan adalah Marco Archer Cardoso Moreira, Namona Denis, warga negara Malawi, Daniel Enemuo alias Diara Souba Mamodo, warga negara Nigeria, Ang Kim Soy alias Tommy Wijaya, warga negara Belanda, dan Rani Andriani alias Melissa Aprilia, warga negara Indonesia. Sementara itu, terpidana mati yang dieksekusi di Boyolali, Jawa Tengah adalah Tanti Bichan, warga negara Vietnam. Usai eksekusi, jenazah segera diserahkan pada keluarga maupun pihak kedutaan yang telah berada di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Ang Kim Soy dan Marco dikremasi di Purwokerto, sementara jenazah Rani Andriani dikirim ke Cianjur, Jawa Barat. Sementara itu, eksekusi terhadap terpidana mati juga berlangsung di markas Brimob Gunung Kendil, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu dini hari. Usai pelaksanaan eksekusi, jenazah Tanti Bichan dibawa ke Semarang untuk dikremasi. Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan eksekusi terhadap terpidana mati 6 terpidana narkoba merupakan salah satu bentuk sikap tegas pemerintah memberantas sindikat kejahatan narkotika. Jaksa Agung pun menegaskan sebelum pelaksanaan eksekusi mati, hak hukum para narapidana telah dipenuhi. Pidana mati bukanlah sesuatu hal yang mengembirakan, bukan satu hal yang menyenangkan. Ini satu keprihatinan sebenarnya, tapi bagaimanapun harus dilaksanakan. Hak hukum dari para terpidana telah dipenuhi dengan mulai proses yang demikian panjang dan lama. Ini satu bukti bahwa kita tidak pernah berlaku semena-mena dalam penanganan perkara yang berakhir dengan putusan pidana mati ini. Dan sekali lagi, eksekusi pidana mati yang sudah kita laksanakan tengah malam tadi menjelang dini hari adalah proses perjalanan terakhir dari para terpidana sebagai pertanggungjawaban atas perbuatan yang sudah dilakukan oleh masing-masing yang bersangkutan. Dan di sisi lain tentunya sekali lagi adalah wujud daripada sikap tegas pemerintah Indonesia bahwa kita tidak pernah akan ada kompromi dengan para pelaku jaringan sindikat, pengedar, dan bandar kejahatan narkotika ini. Berbagai respon muncul atas eksekusi mati bagi para tersangka. Salah satunya dari pemerintah Brasil dan Belanda. Kedua negara memastikan penembakan terhadap Ang Kim Soy dan Marcos Archer Cardoso Moreira akan mempengaruhi hubungan bilateral dengan Indonesia. Penasehat Presiden Brasil bidang luar negeri Marco Aurelio Garcia menegaskan telah berulang kali mengirim surat pada pemerintah Indonesia untuk membatalkan hukuman mati terhadap warganya. Namun Indonesia tak mengabulkan permohonan tersebut dan menegaskan pada Brasil bahwa tak ada ampun untuk penyelundupan narkoba. Pemerintah Brasil menyayangkan keputusan tersebut. A presidenta, como está na nota, lamentou profundamente essa posição. Presiden Brasil sangat menyesalkan keputusan pemerintah Indonesia. Hal ini tentu saja akan terus membayangi dan memengaruhi hubungan kedua negara. Sem dúvida nenhuma, uma sombra
Hukum di Indonesia membolehkan pengampunan, tapi presiden di negara itu menolak gerasi Marcos. Indonésia é a figura da clemência. Sementara pengacara Ang Kim Soy, Bart Stafford, di Cilacap menyampaikan duka mendalam dari pemerintah Belanda atas eksekusi warga negaranya. Stafford mengatakan, Ang amat berterima kasih pada pemerintah Belanda karena berupaya keras menggagalkan eksekusi kliennya. Sejumlah media di Belanda menyebutkan, Menteri Luar Negeri Belanda, Bert Koenders, memanggil duta besarnya di Indonesia untuk menjelaskan secara langsung eksekusi mati itu. Belanda mengisyaratkan pemanggilan dubes tersebut sebagai sebuah peringatan untuk pemerintah Indonesia. Dia lagi mencari keadilan, dan keadilan itu belum pernah dia dapatkan selama ini. Saya Namona Denis, orang miskin yang bangkrut. Hari-hari terakhir sebelum eksekusi mati dilakukan kepada 6 tersangka adalah hari-hari terberat bagi keluarga. Salah satunya istri dari terpidana mati Namauna Denis. Usai menemui suaminya, langsung menemui wartawan. Dengan berurai air mata, Retno Atik, istri dari terpidana mati Namauna Denis, membacakan surat di hadapan wartawan. Dalam surat tersebut, Namauna Denis menolak untuk dieksekusi mati karena dirinya hanyalah seorang kurir. Retno mendapatkan surat tersebut usai menemui suaminya yang saat itu berada di sel isolasi Lapas Besi, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Namona Denis, orang miskin yang bangkrut dan terpaksa menjadi kurir. Saya bukan bandar narkoba. Pada Bapak Presiden dan seluruh rakyat Indonesia, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan saya, karena sebagai manusia saya tidak lepas dari kesalahan. Perubahan hukuman saya dari seumur hidup menjadi terpidana mati setelah 14 tahun merampas keadilan yang sampai saat ini saya perjuangkan. Saya mohon kepada masyarakat untuk memahami perjuangan saya memperoleh keadilan, agar tidak ada orang lain mengalami perlakuan seperti saya. Karena ternyata berkelakuan baik dan patuh pada aturan hukum di negara ini saja tidak cukup untuk memperoleh keadilan. Dan atas nama saya, Namona Denis dan keluarga, berkali-kali saya memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai membacakan surat, Retno mengaku masih yakin suaminya tidak akan dieksekusi. Retno bahkan saat itu belum memikirkan pemakaman terhadap Namauna Denis. Suami saya sampai detik ini tidak melakukan permintaan terakhir atau pesan apapun. Karena suami saya yakin dia lagi mencari keadilan, dan keadilan itu belum pernah dia dapatkan selama ini. Kalau sampai pada akhirnya dieksekusi, nanti minta dimakamkan di mana, Bu? Tidak ada rencana itu. Kita berserah diri kepada Allah. Apa yang terbaik dari Allah. Saya tidak pernah mengatakan bahwa suami saya akan mati hari ini. Namauna Denis merupakan terpidana mati kasus narkoba. Sebelumnya, Denis divonis seumur hidup. Namun saat melakukan peninjauan kembali, justru hukuman Denis diberatkan menjadi hukuman mati. Sementara itu, beberapa hari sebelum eksekusi, salah satu keluarga terpidana mati yang datang adalah kerabat dari Marco Archer Carposo Moreira. Mereka kesini bersama staf kedutaan Brasil. Tak ada sepatah kata pun terucap dari keluarga Marco. Mereka langsung menuju Lapas Besi, Nusa Kambangan, tempat Marco diisolasi.
Selain Marco, keluarga Ang Kim Soy juga berkunjung bersama staf kedutaan Belanda. Setelah dieksekusi, kerabat akan membawa jenazah Ang ke Purwokerto untuk dikremasi. Pasca menjalani eksekusi, jenazah para tersangka dikembalikan ke pihak keluarga. Jenazah terpidana mati narkoba asal Vietnam Tran Thi Chan alias Asin tiba di krematorium Kendung Mundu, Semarang sekitar pukul 4:30 pada Minggu pagi. Jenazah Asin kemudian dimasukkan ke ruang krematorium untuk dilaksanakan prosesi pembakaran jenazah. Kremasi dipimpin seorang rohaniawan dan dihadiri sejumlah petugas dari Kejaksaan Tinggi dan anggota polisi Polda Jawa Tengah. Asin, warga Vietnam, divonis hukuman mati oleh pengadilan setelah November 2011 lalu tertangkap di Bandara Adi Sumarmo, Solo dengan membawa narkoba jenis sabu seberat 1,1 kg. Sementara itu, 2 jenazah terpidana mati yang dieksekusi di Nusa Kambangan dibawa ke krematorium di Sasana Girilaya, Kaliori, Kalibagor, Banyumas, Jawa Tengah. Kedua jenazah terpidana mati yaitu Ang Kim Soy, warga negara Belanda, dan Marco Archer Cardoso Moreira, warga negara Brazil. Kedua terpidana mati kasus narkoba tersebut tiba di Banyumas pada Minggu dini hari. Kremasi dilakukan atas permintaan dari keluarga dan kedutaan kedua terpidana mati. Sementara itu, jenazah terpidana mati Rani Andriani diberangkatkan ke kampung halamannya di Cianjur, Jawa Barat. Jenazah Rani dimakamkan di sebelah makam ibunya. Sekitar pukul 11 siang, jenazah Rani Andriani tiba di kampung Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat. Kedatangan jenazah Rani disambut keluarga dan warga setempat. Jenazahnya pun langsung dibawa ke Masjid Al-Jabar yang berada di dekat rumah duka untuk disolatkan. Jenazah Rani dimakamkan di sebelah makam ibunya. Tidak ada lagi hal-hal yang bisa meringankan berkaitan dengan memang dia berulang-ulang kali. Itu yang pertama kalau saya melihat bagaimana hukuman maksimal itu diterapkan. Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah adalah sebuah pulau tempat terdapatnya beberapa penjara tingkat pengamanan tinggi. Pulau ini telah dijadikan penjara yang terisolir sejak masa kolonial pada tahun 1908. Pemerintahan Belanda menggunakan Pulau Nusa Kambangan untuk memenjarakan para tahanan politik dan tahanan kelas kakap lainnya di masa itu. Lokasi yang sepi dan masih dipenuhi hutan dan pepohonan menjadikan Pulau Nusa Kambangan cocok untuk dijadikan lokasi eksekusi. Salah satu area di pulau ini yang telah beberapa kali dijadikan lokasi eksekusi mati bernama Lembah Nirbaya.
berada di Lembah Nirbaya, di mana Lembah Nirbaya ini akan direncanakan sebagai tempat untuk mengeksekusi mati dari terpidana mati. Pada tahun 2008, dua terpidana mati Hansen Anthony Nuaulisa dan Samuel Okoye dimakamkan di Lembah Nirbaya tak jauh dari lokasi eksekusi mereka. Lima bulan kemudian, pada November 2008, trio bomber Bali yang dieksekusi. Trio bomber Bali yang terdiri dari Imam Samudra, Amrozi, dan Ali Gufron langsung diterbangkan dengan helikopter ke kampung halaman masing-masing. Beberapa saat setelah dieksekusi di Lembah Nirbaya, Nusa Kambangan. Lantas apa saja pertimbangan bagi hakim ketika memberikan hukuman mati bagi seorang terpidana? Saya mengaitkan dengan perilaku atau perbuatannya itu sudah merupakan perbuatan yang berulang-ulang, residiv. Ya, apakah dia itu memang seseorang yang tidak bisa diobatin lagi. Tidak ada lagi hal-hal yang bisa meringankan berkaitan dengan memang dia berulang-ulang kali. Itu yang pertama kalau saya melihat bagaimana hukuman maksimal itu diterapkan. Sehingga orang seperti ini tidak perlu lagi diberi kesempatan untuk merubah. Keputusan hukuman mati di Indonesia hingga kini masih kontroversi. Pro dan kontra masih muncul terkait vonis hukuman mati. Meski masih menjadi perdebatan tentang perlu atau tidaknya hukuman mati, yang pasti hukum di Indonesia memang mengakui vonis hukuman mati sebagai vonis tertinggi untuk kejahatan yang dianggap luar biasa. Diharapkan sanksi hukuman mati dapat menimbulkan efek jera dan mencegah kejahatan serupa kembali